PT Superbank Indonesia mempertimbangkan untuk melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2025. Gajah Tunggal akan menggunakan fasilitas kredit baru senilai 4,4 triliun rupiah untuk meredam gejolak valuta asing. Rapat umum pemegang saham luar biasa PT Vale Indonesia Tbk menunjuk mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi komisaris independen. Informasi selengkapnya simak sekilas kabar. PT Superbank Indonesia, bank digital milik PT Elang Mahkota Teknologi, Grab, Singtel, dan Kakao Bank, tengah mempertimbangkan untuk melantai di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran umum perdana dalam waktu dekat. Kendati demikian, rencana tersebut masih dalam tahap awal dengan kemungkinan batal dieksekusi. Superbank mengejar valuasi 1,5 sampai 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 32,6 triliun rupiah dari inisial public offering. Perusahaan yang berbasis di Jakarta ini diperkirakan dapat mengumpulkan dana segar di kisaran 200 sampai 300 juta dolar Amerika. Sebelumnya 4 Januari 2021, Superbank pernah berencana melantai di bursa dengan melepas 24% sahamnya ke publik, namun batal karena pemegang saham menyuntikkan dana segar pada 30 Desember 2020. PT Unilever Indonesia memungkinkan perubahan susunan direksi sesuai hasil rapat umum pemegang saham luar biasa yang telah menyetujui mengangkat Alejandro Maynardo Junior Santos, Vandana Suri, dan Niraj Lal sebagai 3 direksi baru yang menggantikan Herni Raharja, Ainul Yakin, dan Vivek Agarwal. Menurut Presiden Direktur Unilever Indonesia Benji Yap, bahwa keputusan ini mencerminkan komitmen Unilever Indonesia untuk terus membangun bisnis yang berkelanjutan dan inovatif di Indonesia. Rapat umum pemegang saham luar biasa PT Vale Indonesia menyepakati untuk menunjuk mantan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Marsudi sebagai komisaris independen. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia bahwa pelaksanaan RUPS luar biasa mengikuti peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan menyetujui pemberhentian dengan hormat Raden Syukhar dari jabatan Komisaris Independen PT Vale. Pengangkatan Retno Marsudi sebagai Komisaris Independen PT Vale Indonesia pun efektif hingga penutupan RUPS tahun 2027. PT Sariguna Primatirta Tbk menargetkan pertumbuhan penjualan tembus 2 digit pada tahun 2025 yang dicapai dengan membuka 3 pabrik baru di Pekanbaru, Palu, dan Pontianak, sehingga total pabrik perseroan menjadi 35 pabrik. Alhasil, emiten berkode saham CLEO akan menjadi perusahaan air minum dalam kemasan dengan jaringan pabrik terbesar di Indonesia. Hal itu juga diiringi dengan penambahan jaringan distribus Cleo yang kini sudah memiliki lebih dari 380 distributor internal serta lebih dari 7.000 mitra distribusi di seluruh Indonesia. Sementara itu PT Gajah Tunggal Tbk mengumumkan telah menggunakan fasilitas kredit baru senilai 4,4 triliun rupiah yang terdiri dari 2 tranche dengan masing-masing tenor selama 8 dan 9 tahun dari Bank Sentral Asia dan 5 bank lokal. Sebagian dana pinjaman digunakan untuk melunasi lebih awal utang senior secured notes bernilai 175 juta dolar Amerika yang bakal jatuh tempo tahun depan. Aksi ini bertujuan untuk meredam gejolak valuta asing sebab fasilitas kredit dalam mata uang rupiah dengan tingkat bunga lebih rendah.